sama-sama kita ketahui Kakanda ini adalah dai aksi. Ya. Ya, boleh tahu apa aksi itu dan kenapa Kakanda harus ikut aksi gitu, apa alasannya? Ya, jadi tadi saya di awal itu mengatakan bahwa hidup ini ada yang kita rencanakan, ada yang direncanakan Tuhan. Ya, mantap. Ya kan? Kalau ukurnya dari awal. Ya. Jadi bahasa lain, hidup ini mengejar takdir, menjalani takdir, dan menikmati takdir. Ya. Ya kan? Saya tidak punya rencana sebenarnya untuk ikut aksi. Nggak ikut aksi, saya nggak punya rencana. Bahkan saya agak-agak kurang senang dulu kalau dakwah itu dikompetisikan. Iya. Ya. Walaupun saya berasal dari kompetisi dakwah juga kan, MTQ di cabang Syaril Quran. Iya. Sudah biasa berkompetisi gitu ya. Iya, udah biasa berkompetisi saya. Iya. Tapi bagi saya ya kompetisi itu ya untuk level-level aliyah lah, udah selesai lah. Nah itu, jadi saya sejak kuliah itu tidak tertarik lagi saya ikut-ikut kompetisi dakwah, tidak tertarik saya. Iya. Lalu apa yang membuat Kakanda akhirnya ingin ikut dalam aksi Indosiar itu? Ya, saya ikut aksi itu pertama 2016. 2016. Ya. Aksi itu berdiri dari tahun 2013 kayak. 2013 ya. 2013, 2016. Ya, 2000. Iya. Itu tuh angkatan berapa itu? 4, angkatan yang 4. Berarti sekitar 2013 lah ya. Iya. 2000 berapa tadi? 2016 angkatan keempat. Iya. Ya. Terus? Ya, saya dulu 2016 itu saya sudah selesai ujian komprehensif tesis. Ya, capek dong, ya kan? Iya. Nyusun tesis kan capek tuh. Ya. Berapa halaman tesnya? Nggak ingat lagi saya berapa, 60 atau berapa, lupa saya. Oh, 60 ya. Ya. Pokoknya menguras tenaga lah. Wah. Nah, jadi tiba-tiba dapat kabar dari senior Bang Henry Tambusai. Oke, Henry Tambusai. Dengar nih, Henry. Ya, senior dari aksi dan senior di Mustafa Wiyan. Iya. Jadi Win senior? Enggak Ya. Beda kampus berarti ya. Beda. Jadi Bang Henry ini kan sudah ikut tuh 2015. Juara berapa tuh Bang Henry? Nggak ingat saya kalau juaranya. Jadi saya ini habis nyusun tesis, capeknya lah, ya kan? Pengen refresh lah. Ya, jadi kata Bang tuh, ini ada audisi aksi di Pekanbaru, ikut aja. Nah, hitung-hitung bisa jalan-jalan dulu ke Jakarta habis ujian tesis, pikiran saya, ya kan? Jadi pikiran saya bisa jalan-jalan ke Jakarta, free, ya kan? Nah, mudah-mudahan bisa lolos, ya kan gitu. Udah, saya ikut audisi di sini 2016. Itu mengikuti aksi itu berapa bulan lamanya? Seleksinya di sini habis itu 1 bulan kemudian baru dapat pengumuman, 2 bulan kemudian baru dapat pengumuman apakah kita lolos untuk ikut karantina ke Jakarta. Ya, lalu di karantina berapa lama? Kalau saya hitung itu 1 bulan. 1 bulan ya. Sampai proses audisi dan juga on airnya di TV. Akhirnya juara 1. Luar biasa, juara 1 aksi nasional ya. Iya. Indosiar. Iya, 2016. Berapa hadiahnya Kakanda? Kalau boleh tahu? 100 juta. 100 juta. Iya, 100 juta itu kalau kamu beli kerupuk 1 kabupaten dapat. dapat kerupuk. Iya. Kalau kamu beli eskepan Milo, ya itu kamu bisa berenang dengan eskepan Milo. Iya. Apalagi yang baru ngerokok Magnum ya. Iya. Rokok Magnum bisa berapa dus itu ya? Iya. Rokok Magnum itu dengan uang 100 juta. Iya, tapi jangan komentar lagi, nggak ada lagi duitnya. Nggak ada lagi ya. Sudah berapa tahun? 2016 ya? Iya, 4 tahun. 2016, Hampir 4 tahun. 17, 18, 19, 20. Iya. Udah 4 tahun lebih, 5 tahun ya. 100 juta. Nolnya berapa itu 100 juta? Ya kau hitung lah berapa. 8 nolnya Wak. Iya. Kira-kira Kakanda puas nggak dengan lomba yang itu kan sifatnya SMS tuh dukungan suaranya? Iya. Satu SMS berapa? 2.200 mana? 2.200 Iya. per orang
sekali SMS. SMS. Iya. Ya. Kalau misalnya ada 1.000 orang yang ngirim SMS, udah. Aku nggak bisa berhitung karena nggak duitku. Oh iya. Puas nggak dengan hadiah 100 juta itu? Ya, apa namanya ya? Sebenarnya sih yang besar itu bukan hadiahnya, efeknya yang besar. Efeknya. Apa kira-kira efeknya bagi dai yang dilombakan terus dapat uang 100 juta, terus efeknya apa? Oh, efeknya pertama popularitas dong. Popularitas. Iya popularitas dong. Kita berarti from zero to hero kan? Iya. Ini walaupun sebelumnya bukan zero kali kan? Bukan zero kali kita, ya kan? Udah seller juga kita dari dulu ya kan? Seller. Iya. Iya. Dengan uang 100 juta. Popularitas. Kemudian yang kedua jangkauan dakwah kita semakin luas. Koneksivitas. Iya. Tentu dong, karena sudah punya popularitas, tentu punya koneksivitas dakwah yang sangat luar biasa. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, uang 100 juta itu ketika baru tamat Kakanda kemana kan? Apakah langsung nikah, beli mobil, beli rumah, atau bagaimana? Atau umroh, haji bagi yang mampu, atau bagaimana? Iya. Ya sifatnya duit kan, ya habis dong kan? Habis ya? Habis. Ya, yang pasti detailnya nggak usah kita sampaikan, yang jelasnya yang positif. Yang positif. Iya. Lalu dapat uang 100 juta, dapat popularitas ya. Iya. Dan alhamdulillah popularitasnya didapat dengan cara yang positif. Ya. Sedangkan orang-orang lain kadang-kadang mencari popularitasnya dengan kedengkian, dengan kontroversial. Ya, kontroversi, framing yang negatif gitu. Iya. Alhamdulillah ini popularitasnya didapatkan dengan cara yang positif. Ya. Luar biasa, ini bisa jadi inspirasi dan tidak hanya lewat aksi. Bisa dari cara-cara yang positif yang lainnya. Ya. Yang penting istiqomah, konsisten ya begitu ya. Salah satunya ini Muroji TV. Muroji TV ya, konsisten menonton channel Muroji TV. Jangan lupa subscribe, like channel ini, share bagi kawan-kawan lain. Insya Allah dapat inspirasi, rujukan yang sangat luar biasa. Iya. Luar biasa. Akhirnya dapat juga saya mempromosikan Muroji TV ini. Dapat popularitas, kemudian dapat konektivitas yang sangat luar biasa dalam dakwah ya. Sudah pernah kemana saja menyampaikan dakwah ini? Dari Sabang sampai Merauke. Papua sudah pernah? Papua sudah. Wah, luar biasa. Sabang Aceh dong nanti. Iya, Aceh ya, Sabang. Nggak mungkin dong saya harus dari Sabangnya kan. Penting Aceh saya udah. Luar biasa. Iya. Bagi kawan-kawan mungkin yang nggak bisa mengalahkan popularitas Ustaz Somad, ya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz apalagi Ustaz Adi mungkin yang mau koneksivitas dakwah yang sangat luar biasa, boleh juga tuh rekomendasi sekali ikut aksi. Tapi konsisten dan siapkan materi-materi dakwah yang sangat luar biasa, dan jangan salah niat kan, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kalau boleh tahu lagi nih kan, kita memang dari awal kepo ini kan. Dari dakwah dari Sabang sampai Merauke atau Aceh sampai Papua tadi, kira-kira tempat favorit dakwahnya di mana? Tempat favorit dakwah di mana? Ya, kan sudah pernah kemana-mana nih. Tentu mempunyai pengalaman perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanannya, masyarakatnya, atau mungkin pulusnya. Vulgar lagi tuh. Kira-kira secara perjalanan yang mungkin bisa bilang ekstrim atau enak atau nikmat, kemana? Paling berkesan ya? Berkesan. Jawa Barat. Kenapa? Karena ceweknya cantik. Kayaknya dari situ sih. Cuma Jawa Barat itu antusiasme jamaahnya beda. Oh iya. Kita juga bisa lihat kalau Ustaz Abdul Somad ceramah di sana, masanya selalu banyak ya. Jawa Barat. Memang Jawa Barat itu terkenal respon keagamannya kuat. Bahkan dalam peta politik Jawa Barat harus digenggam itu. Baru politik bisa dikuasai. Apalagi dalam peta keagamaan. Kalau Jawa Barat sudah pegang, maka Indonesia bisa dipegang 30%. Suaranya sangat luar biasa. Jawa Barat. Berkesannya karena antusiasme jamaah. Kalau boleh tahu lagi, daerah mana Kakanda yang paling suka ceramah karena pulusnya besar? Kalimantan. Iya. Itu berapa kali perjalanan itu?
Saya Pekanbaru, kemudian Jakarta, transit Jakarta baru ke Kalimantan. 2 kali transit ya. Iya. Kayak pesawat dong ya. Ya masa naik perahu coba. Mana tahu lewat rakit gitu ya. Semua siap, saya mentok nanti Ngayun gitu ya, menghayun di Sungai Siak. di Selat Malaka. Selat Malaka saya muter lagi dong. Apa nyampe saya? Kalau boleh tahu lagi nih, nominal paling besar dalam berdakwah. Ini bukan dakwah ya, Iya. ceramah aja lah gitu. Kalau terlalu vulgar. Nominalnya apa ini? Nominal amplop, isi gitu. amplop yang di Kalimantan tadi paling besar berapa itu? 15. 15 juta. Iya. Kalau dibeli kerupuk, rumah bisa penuh ini ya. Iya. 15 15 juta. 2 kali ceramah 15 juta sudah bisa nikah lagi itu. Bisa. Iya. 15 juta. Oke. Lalu sebenarnya ya dari pengalaman Kakanda sebagai dai ini, bagaimana perasaan Kakanda ketika mendapatkan amplop? Itu kan apakah dia bisa dibilang upah karena sudah berdakwah atau itu sebagai bentuk terima kasih doang gitu? Wah, ini harus hati-hati gitu. Ya, ini bisa dibahas karena banyak orang-orang yang seolah-olah ini kontroversi begitu. Iya. Ustadz menerima upah dari dakwahnya, bahkan sudah pernah terkenal tuh seorang dai yang memasang tarif dari dakwahnya. Ya kita nggak bilang gitu ya. Ya. Bagaimana menurut Kakanda? Ya, pertama Ustadz itu menerima bisaroh, menerima upah dari ceramah sah-sah saja. Sah-sah saja begitu ya? Sah-sah saja. Alasannya? Ya itu kan matching. Matchingnya di mana? Ada. Jadi ini Ustadz itu kan yang dijualnya itu sebenarnya, ya kan, bukan ilmu itu yang dijualnya. Jadi? Jasa. Jasa dong. Tapi jasanya kan menyampaikan ilmu. Wah, itu yang mahal. Bukan ilmunya yang dijualnya, jasanya. Jasa dalam bentuk apa nih? Apakah mau dia meninggalkan ngomong berjam-jam? Mau dia meninggalkan keluarganya, mau dia meninggalkan rumahnya dengan jarak yang begitu jauh, ya kan? Nah, kemudian dia menyampaikan ilmu yang dia sudah peroleh. Itu kan jasa, bro. Sama dengan guru yang dijualnya nggak ilmunya. Guru itu dia berjasa mendidik orang. Iya. Ya, Ustadz itu berjasa membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu. Iya. Ya kan? Nah itu. Terkadang walaupun dia 15 juta pun, orang beranggapannya sudah besar sekali ya. Padahal kadang-kadang masih banyak pekerja-pekerja lain yang rasanya Ustadz lebih berjasa menjadi variatif itu. Apa namanya? Itu kan tergantung kita melihat dari sudut mana. Melihat dari nilainya dari konteks mana. Kalau dilihat dari durasi, saya ceramah 1,5 jam dibayar 15 juta, kayaknya nggak etis dong. Iya. Kan? Nah, sementara yang kerja bangunan 1 hari cuma digaji 150.000. Iya. Dan kan membandingkannya nggak seperti itu. Jadi membandingkannya adalah ya saya kan bisa seperti itu kan tidak program insidental, tidak semudah membalikkan tangan. Ada usaha yang jelas biasa juga di belakangnya. Iya gitu ya. Saya bisa sampai ke posisi itu, ada priorisasi yang saya lewati, ya kan? Nah, jadi itu yang salah satunya mungkin. Oke, kalau kita bahasakan dikomersialkan, ya itu proses itulah yang dikomersialkan. Iya. Ya kan? Nah ini pertanyaan penting saya tanyakan karena memang banyak orang-orang yang merasa holder untuk Ustadz itu tidak penting ya. Banyak yang memaksakan keikhlasan kepada Ustadz. Iya. Lalu ketika dia berinteraksi dengan pegawai atau pekerja-pekerja lain, dia sah-sah saja memberikan honor yang besar. Ya. Bahkan kadang ada keyboard gitu istilahnya, dangdut, orkes dangdut yang artisnya bahkan cuma nyanyinya beberapa bait, lalu dia ajak penontonnya nyanyi, dia dapat ratusan juta sekali konser. Iya. Masa Ustadz yang menyampaikan ilmu, ya bukan nilainya ilmu itu, bisa mendapatkan 15 juta, sudah banyak yang nyinyir. Iya. Sah-sah saja begitu ya. Itu makanya saya bilang kita nggak jual ilmu, kita nggak jual popularitas, kita nggak jual apa namanya. Yang kita jual itu adalah
kesempatan dan juga proses yang selama ini sudah kita bangun. Iya. Itu gitu. Jadi uang 15 juta atau honor-honor lain itu sebenarnya pun Ya itu juga nggak adil dong nanyanya. Masa yang paling banyak ditanya, yang paling sedikit dong ditanya. iya, yang paling sedikit kan Gitu saya dong, lupa ya. fair, kan? Paling sedikit Ya gratis nggak dibayar. pernah dibayar tidak dibayar Pernah. untuk seorang juara satu ASI nasional. Pernah. Dijual hidup-hidup pun saya pernah. Dijual hidup-hidup. Dijual hidup-hidup keliling tur Sumatera Utara. Dijual hidup-hidup. Maksud dijual hidup-hidup? Ya maksudnya kan idealnya kan saya ceramah satu tempat. Ya. Sekian ujurnya Ya. tempat saya. Ini saya ceramah berapa tempat itu? Berapa titik? 1, 2, 3. Ada 6 titik. 6 titik tidak dapat sama sekali. Tidak dapat sama sekali, hanya dikasih ongkos pesawat. Ya. Ongkos pesawat paling 600.000. Nah, 600.000 kan an, gitu. 6 tempat ya. Kan gitu. Iya. Itu namanya Memang. jual hidup-hidup. Iya. Ya, di salah satu kampus di Sumatera juga kita pernah, ya kan? Dapat tiket aja kita. Luar biasa. Nah, gitu. Itu panitianya memang udah konfirmasi memang nggak ada atau jangan-jangan panitianya ini? Ya, makanya kan saya bilang begini. Salah nggak sih Ustadz itu pasang tarif? Iya. Ya kan? Ya menurut saya kalau dalam etika yang benar dan juga dan juga dalam keadaan yang benar nggak salah. Iya. Karena resikonya kalau kita tidak mematok, kita dimanfaatkan. Iya. Nah gitu. Jadi kok bisa 6 tempat dalam satu waktu itu? Bukan satu waktu. Iya, Kan iya. judulnya tur, ya kan? Nah, Siapa yang menyelenggarakan? nah, kita tidak usah menyebut person nggak boleh. Ya bukan personnya, maksudnya Iya. entah acara apa, kegiatan apa begitu. Ya acaranya PHBI, peringatan Hari Besar Oh, Islam. bukan ya. ormas, Bukan ormas ya, bukan juga partai ya. bukan partai. Bukan calon juga Oh ya. kalau partai, saya gugat. Oh begitu ya. Nah, kalau ormas saya gugat. Iya. Iya, Bahkan ingin digugat begitu ya. iya. Ini kan persoalannya kan nggak ormas. Ujung-ujungnya jadi subsidi silang dong ya. Ya, Honor yang gede makanya kan kadang-kadang juga disembah bayarannya. makanya kan Terima tadi- kasih doa. Makanya kan tadi saya bilang hidup ini ada yang direncanakan oleh kita, ada yang direncanakan Tuhan. Ya, tidak boleh lari dari tema awal ya. Iya. Merencanakan dan direncanakan oleh Tuhan. Jadi di situ konsennya. Ada rasa kecewa nggak ketika sudah 6 kali Oh pasti loh. kecewa? Manusiawi sekali ya. Orang kita kalau lagi bicara itu di depan jamaah 1,5 jam itu nggak terasa capeknya kalau lagi ceramah. Iya. Udah selesai baru terasa. Baru terasa capek. Iya. Kira-kira bentuk kecewanya seperti apa? Apakah nanti akan diundang nggak mau datang lagi atau bagaimana? Atau mungkin lebih dijelaskan lagi ke depannya? Mungkin dipastikan dulu. Makanya kita belajar dari beberapa peristiwa-peristiwa itulah kan. Jadi agar sama-sama baik, tidak timbul fitnah, ya kan? Iya. Jadi makanya kita buat terstruktur. Itu dia. Oke. Kan dengan popularitas yang sudah sangat luar biasa nih. Ya belum populer. Ya bagi saya ini sudah sangat luar biasa. Bagi kawan-kawan Ya. itu juga seperti itu yang belum pernah sampai dari Aceh ke Papua, berarti kan sudah luar biasa tuh rekam jejaknya, perjalanannya. Ya. Tentunya dengan popularitas seperti itu, banyak nih yang minta nih, yang ingin Kakanda mengisi dakwah di tempatnya. Kakanda sudah punya tim manajemen dakwah sendiri apa belum? Dulu ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Kenapa alasannya? Ya saya lebih nyaman aja bersolo karir. Lebih nyambung solo karir atau memang nggak mau bagi-bagi nih? Ya bukan soal bagi-bagi ya kan. Ya lebih nyaman aja kita bersolo karir. Oh begitu ya. Nah kan dengan bersolo karir ini kadang-kadang ya seperti kata-kata waktu Cipta Happy tadi, manusia itu nggak ada yang sempurna nih. Ya. Dengan popularitas yang banyak, tentu banyak orang yang ingin mengundang Kakanda untuk berdakwah. Pernah nggak terjadi bentrok misalnya jadwalnya? Pernah ya? Pernah. Itu gimana ceritanya? Ya kita namanya manusiawi kan. Ya. Jauh-jauh sebelumnya sudah dijadwalkan. Ya. Tiba-tiba kita lupa. Ya. Kemudian masuk lagi agenda lain. Ya. Kita terima kan. Kan itu manusiawi itu. Ya. Hal yang bisa saja terjadi kan.
Apakah agenda itu tidak dibuat di HP atau mungkin di buku agenda sendiri? Di buku agenda. Buku agenda. Di buku agenda. Nah, sekali lagi itu human error itu pasti bisa terjadi. Iya, apalagi mungkin mintanya di waktu saat ramai-ramai yang minta. Human error itu pasti bisa terjadi. Datang tawaran itu, permintaan itu di tengah kita sedang sibuk atau bagaimana, tiba-tiba mungkin kita nggak ingat di jadwal yang sama. Iya. Lalu ketika jadwal bentrok itu, bagaimana cara Kakanda menyelesaikannya? Ya pertama saya kasih beberapa opsi kepada panitia. Opsi pertama saya minta di reschedule. Yeah. Yang kedua saya tidak jadi tapi saya rekom kawan saya. Oh begitu. Yang punya kapasitas dong tentunya kan, yang sesuai dengan mereka inginkan. Nah kalau kedua opsi itu juga tidak diinginkan, ya berarti mereka menginginkan opsi ketiga, acara batal. Oh begitu. Iya. Tentu kekecewaan dan stigma negatif itu pasti ada. Saya pernah di DM oleh salah satu ustadz juga, ya kan, menghujat saya, katanya saya ini pilih-pilih tempat, kemudian saya ini mengecewakan banyak orang. Ustadz juga. Kira-kira apa motivasi gitu? Apa karena dia iri atau gimana? Nggak tahu lah saya berhusnuzon aja lah. Iya. Mungkin dia bentuk kecewa aja gitu ya. Bukan karena seharusnya dia pengen jadwal itu, terus Kakanda dapat, terus Kakanda nggak ngisi, nah dia lampiaskan akhirnya. Intinya siapapun orangnya, baik ia pejabat, baik ia ustadz, baik siapapun dia, tidak ada yang mampu memuaskan semua masyarakat. Benar. Iya. Nggak ada itu. Karena kita punya kekurangan, keterbatasan. Iya. Nggak ada yang bisa membuat semua orang puas. Kalau ada yang membuat semua orang puas, berarti itu manusia sempurna. Iya. Sedangkan Nabi Muhammad aja ada haternya kan? Iya. Yang manusia sempurna, bisa dibilang maksum. Ini nanti banyak haters nih nanti. Iya setelah ini ya, nggak apa-apa. Kita butuh haters untuk viralnya Muroji TV ini. Jadi dari tempat-tempat yang Kakanda kecewakan itu, pernah nggak mereka akhirnya reschedule mengundang lagi? Enggak. Nggak pernah lagi mengundang. Berarti memang kecewa begitu ya? Kecewa. Enggak, maksudnya gimana? Nggak ngundang lagi itu? Iya, nggak ngundang lagi. Oh, enggak. Ngundang ya. Di agenda berikutnya. Atau orang yang Kakanda gantikan di jadwal Kakanda itu, pernah nggak membuat masyarakat yang sudah seharusnya kan dia sudah berhayal ini, ekspektasinya adalah Kakanda yang mengisi, tiba-tiba orang lain yang menggantikan, tapi tidak sesuai. Ya pernah ya. Pernah. Ya kan makanya saya bilang nggak ada kita ini yang bisa memuaskan semua orang. Iya. Oke. Ya. Saya rasa sampai di situ wawancara kita malam hari ini. Ya. Sudah lebih dari 1 jam wawancara kita. Boleh nanti kawan-kawan Muroji TV, pemirsa, untuk merekomendasi kepada saya siapa yang ingin saya wawancarai. Dan ingat, ini masih COVID-19 ini, masih corona, apalagi di Pekanbaru ada PSBB ini, masih ada terbatas. Insya Allah rekomendasinya itu kalau tidak secara cepat akan saya kabulkan di pertemuan atau waktu-waktu yang lainnya. Ya. Terima kasih Kakanda Maruli Ashari Hasibuan. Terima kasih. MH ya. Ya. Kapan rencana ingin lagi dokter ini? Tunggu dulu ada dana gitu. Ada dana. Ya dana seperti lagu Ustaz Somad ya. Iya. Dari perjalanannya kita sudah dengarkan perjalanan di Mustofawiyah, kemudian sampai merantau ke Pekanbaru, kuliah di Unisuska dan juga Universitas Islam Riau UIR, dan juga kita sudah dengarkan sekilas tentang HMI, kemudian sekilas tentang aksi, kemudian sekilas tentang honor yang didapatkan oleh Ustadz. Ya, seperti yang dikatakan tadi, kadang-kadang dapat 15 juta. Ada. Ya, ada. Jarang. Ya. Dan bahkan sampai tidak ada dapat sama sekali, padahal itu di luar kota ya. Dijual hidup-hidup. Luar biasa peristilaan. Bentuk kekecewaan sekali ya. Dan juga kadang-kadang bentrok jadwal ya begitu. Boleh dilihat, nanti videonya akan dipotong ya. Supaya nanti pemirsa Muroji TV tidak bosan mendengarnya terlalu lama-lama. Iya. Dan tolong subscribe channel ini untuk mendukung
kita ke depannya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah lebih baiknya, yang ceritanya itu, diskusinya itu akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Muloji TV insya Allah akan menjadi rujukan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.